Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Arfanda Rudini. Perkenalkan, nama saya Anang Maulana. Indeks pembangunan manusia dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakatnya. Indeks ini dibangun dari 3 komponen, yakni angka harapan hidup, tingkat pendidikan, dan tingkat kehidupan layak. Menurut laporan UNDP, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun 2018 berada pada peringkat 111 dunia, dan di tahun 2019 berada pada peringkat 107 dari 189 negara. Lalu, bagaimana dengan kondisi pendidikan di Indonesia? Berdasarkan survei OECD PISA pada tahun 2018, kualitas pelajar di Indonesia berada di posisi 74 dari 79 negara. Pada tahun tersebut, anggaran pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah mencapai 444 triliun dan 416 triliun pada tahun sebelumnya. Lalu bagaimana dengan tahun 2020? Besarannya sekitar 549,5 triliun. Berdasarkan data Kemendikbud tahun 2018, jumlah sekolah di Indonesia ada sekitar 148.244 sekolah dasar, 39.010 sekolah menengah pertama, dan 13.495 sekolah menengah atas. Jumlah ini menarik jika kita melihat sekolah yang memenuhi standar layanan minimal berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbud pada tahun 2012. Dari 40.000 sekolah yang dipetakan, hanya 25% yang memenuhi standar. Sementara untuk kualitas pengajar, berdasarkan hasil uji kompetensi pada 460.000 guru, didapat nilai rata-rata 44,5 dari standar yang bernilai 70. Bagaimana dengan sistem pendidikan di Indonesia sendiri? Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan di Indonesia belum berbasis bakat dan minat secara murni, yakni di mana standar keberhasilan masih disamaratakan, penyeragaman kemampuan, dan penalaran kritis yang kurang dikembangkan. Lalu, bagaimana cara kita untuk menuju Indonesia dengan sistem pendidikan yang lebih baik? Kemudian, dengan masalah yang sebegitu banyak, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan merupakan hak segala bangsa. Hal itu juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat 1. Selain itu juga karena pendidikan adalah kunci dari sebuah majunya peradaban. Karena hanya lewat sektor pendidikanlah kita bisa memajukan semua sektor kehidupan ini. Tapi untuk meraih pendidikan yang ideal, kita harus melalui jalan yang berliku. Membangun fasilitas sekolah yang memadai, meningkatkan kualitas pengajar, perbaikan gizi anak Indonesia, dan merombak ulang kurikulum sehingga setiap anak Indonesia berkembang menurut minat dan bakatnya masing-masing. Selain itu, kita juga bisa memajukan pendidikan dimulai dari diri kita sendiri. Melalui apa? Yaitu adalah menghargai proses belajar dengan tidak berbuat curang. Pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan hanya sekedar nilai, melainkan rasa ingin tahu, kemauan belajar, dan keberanian bertanya dan menyampaikan pendapat, dan juga tidak cepat berpuas diri dan rendah hati. Memang masalah yang harus dibenahi cukup banyak, panjang, berliku. Tapi semua itu harus kita perjuangkan demi anak cucu kita dari Sabang sampai Merauke yang cerdas, yang dapat membangun bangsa ini. Itu bisa kita dapatkan lewat satu senjata yang bernama pendidikan. Sekian listener dari kami, ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.